Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 27 Oktober 2023, teman-teman ya. Ya, teman-teman, ini IHSG-nya ya ada perlawanan. Terus kemudian kita bisa ngelihat banyak saham-saham yang rebound, teman-teman ya. Kenapa demikian dan potensinya bagaimana dan kondisi dari IHSG-nya bagaimana? Oke, baik teman-teman, karena sudah terlalu malam, saya akan langsung menuju bahasan. Ini adalah kondisi IHSG ya teman-teman. IHSG-nya ternyata hari ini closing-nya bisa di atas, bisa menembus resistan di 6740, sekitar 6740. Ya, tidak lower low lagi ya. Jadi opening-nya adalah dari close-nya kemarin, ini cukup bagus. Bisa ngelewatin resistan 6740 walaupun belum apa ya, istilahnya belum bisa tenang begitu ya teman-teman. Kenapa? Karena IHSG-nya masih di bawah EMA 200 dan juga masih EMA 200-nya itu di 6822. EMA 200 itu kalau suatu produk saham, forex kemudian ataupun currency di bawah EMA 200 itu berarti dia di bawah fundamental line ya, fundamental line atau di bawah bearish lah, kira-kira begitu. Jadi masih kita tunggu untuk hari Senin atau Minggu besok untuk IHSG-nya mampu nggak dia ngelewatin di atas 6822 dan selanjutnya berada di atas 6860. Setidaknya kalau IHSG-nya bermain di atas 6860 sampai 6920 ya, mungkin sedikit lega ya teman-teman. Namun demikian yang teman-teman harus perhatikan juga, di sekitaran September sampai Desember ini marketnya kalau orang bilang memang saatnya naik ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin sudah cukup hafal dengan kondisi market, biasanya akan ada sekali dua kali market turun dalam. Nah, gunakan kesempatan itu untuk koleksi saham-saham pilihan teman-teman ya. Jadi kalau beberapa teman yang mungkin sudah paham, September Oktober ini adalah saatnya siap-siap cash, kita masukkan ke RDI. Dan ketika ada koreksi begini kita masuk baru nanti gas rally akhir tahun. Nah, apakah akan terjadi demikian ya? Kita lihat bareng. Saya tentu juga siap-siap cash juga ya teman-teman untuk memborong saham-saham yang menarik. Oke, hari ini IHSG-nya bisa plus 0,66 atau naik 44 poin. Kita akan lihat dulu kenapa dia bisa naik. Jelas. Kalau kita lihat dominasi ini adalah ya sebenarnya imbang ya teman-teman, dominasinya imbang. BCA merah, Bian merah, BMRI nggak kemana-mana, Astra nggak kemana-mana, BBNI malah turun, AMMRT turun. Tetapi seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa di bursa kita ini ada debutan baru, yang mana masih powerful banget teman-teman, yaitu brand ya. Brand ini saya memang nggak dapat dari IPO, saya baru masuk di 1780, tapi di berapa ya? Iya, 1780 itu masih saya pegang sampai sekarang dan saya masih masuk beberapa kali, bahkan hari ini masuk ya, kemarin masuk. Alasan saya adalah karena dia nggak turun. Dan saham-saham perbankan yang lainnya cenderung memang menguat tapi cenderung tidak begitu kuat naiknya. Jadi memang perlu dorongan dari penggerak indeks yang dimana saat ini yang saya lihat berpotensi adalah brand sama AMMN. Buktinya hari ini keduanya bergerak. Selain itu adalah TPIA ya. Jadi memang hari ini Big Four Banking banyak yang turun hitungannya seperti itu. BNI, BCA, BMRI. Tetapi saham-saham yang saya jagokan yaitu brand, AMMN, TPIA pada bergerak naik ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu regional, saya refresh. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat regional campur ya. Eropanya mix ya, hijau merah, kemudian Amerikanya masih merah dan Asianya udah hijau. Nah, mungkin gambaran yang lebih jelas teman-teman bisa ngelihat di sini. Nah, di sini bisa ngelihat bahwa Dow Jones masih mengkhawatirkan ya. Nasdaq
juga sama, S&P 500 juga sama. Ini Hang Sengnya yang udah hijau ya. Hijaunya tapi dari dasar, kalau kita lihat hijau memang tapi dari dasar ya, wajar sudah ketekan dalam ya gitu. Composite indeks kita. Kemudian kita lihat komoditas. Sekilas sepertinya masih sama dengan kemarin ya teman-teman, crude oil masih tetap ya. Natural gas, oke, ini sedikit mengalami kenaikan, dan kemudian ada coal masih sama 135-an. Nah ini teman-teman, emasnya adalah hampir sentuh 2000 lagi, sekarang di 1981. CPO juga ada rebound ya, 3777. Kemudian timah sedikit ada kenaikan, dan nikelnya juga masih tetap. Kita lihat dulu, dolar indeksnya masih cenderung naik. Dolar indeks naik, biasanya bursa Amerika turun. Kemudian US 10 years bond juga masih cenderung tinggi trennya. Kecemasan pasar VIX masih tinggi, jadi marketnya memang sedikit-sedikit worry seperti itu. Kemudian komoditi indeks, tadi kan overall pada turun ya. Ini memang tercermin dari sini teman-teman. Baik, kita akan lanjut masuk ke bahasan terkait saham ya. Kita akan masuk ke bahasan terkait saham. Nah teman-teman, yang bisa saya sampaikan saat ini, memang kalau kita lihat indeksnya ada kenaikannya, Pak, nggak bosen kah bahas indeks gitu? Jadi begini teman-teman, indeks itu adalah satu barometer bagi saya untuk bisa ngelihat mood marketnya bagaimana, dan indeks itu disusun oleh saham penggerak indeks. Ya, dari sini kita tahu kira-kira sektor mana yang naik, sektor mana yang ketemu resistan, sektor mana yang di dasar, sektor mana atau saham mana yang menggerakkan indeks. Kita tahu dari situ. Dari situ kita bisa mencari peluang, seperti di sini saya melihat AMMN, TPIA, Brand, itu semuanya masih potensial untuk pergerakannya ya teman-teman. Jadi memahami indeks itu penting, karena ada yang komen, kita kan nggak trading indeks, ngapain kita bahas indeks? Betul sekali, saya nggak pernah trading indeks, tapi saya selalu memahami ke arah mana kira-kira indeks dan siapakah atau saham-saham apakah yang membentuk indeks seperti itu. Nah kalau kita lihat, walaupun hari ini indeksnya ada perlawanan, tapi masih belum meyakinkan. Namun demikian, overall untuk saham-saham sudah terlalu lama ditekan teman-teman ya. Saham-saham sudah terlalu lama ditekan, sehingga wajar kalau saham-saham tersebut mengalami yang namanya technical rebound ya. Nah, sebenarnya inilah yang harus kita manfaatin ya. Entah ini akan lanjut naik ataupun enggak, setidaknya kita bisa catch the moment, setidaknya kita bisa ya memanfaatkan peluang dari reboundnya saham tersebut. Syukur-syukur the next-nya saham tersebut lanjut. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah mendekati akhir tahun, walaupun masih sekitar 2 bulan. Tapi memang kalau teman-teman yang tahu, itu rally itu tidak seminggu 2 minggu jelang akhir tahun ya. Tapi pengumpulan barangnya itu adalah bisa 2-3 bulan sebelum akhir tahun. Nah ini ada beberapa saham teman-teman yang saya masih pegang ya. Oke, yang pertama adalah Brand. Kita bahas dulu Brand. Brand gambarannya masih belum jelas ya, teknikalnya saya juga belum bisa bicara, ini masih digas. Cuman yang bisa saya sampaikan adalah Brand ini dari kemarin-kemarin, kalau boleh dibilang ini dari kemarin-kemarin tidak turun dalam. Oke, saya pakai time frame 1 jam aja. Nah, ini kalau teman-teman yang mungkin punya Brand pasti hafal, Brand itu sempat di 4270 ya. Terus setelahnya koreksinya paling di 3,5 sekali ya. Saya gambarkan garisnya lah. Di sini ini pun juga sudah jarang banget kesentuh di situ, sehingga mainnya di kisaran ini. Nah inilah yang membuat kenapa saya masih optimis Brand ini akan ngegas lagi, adalah karena ada konsol area di sini, di mana harga saya juga masih harga di bawah. Memang saya masuknya adalah ketika terjadi koreksi yang sangat ekstrim ya, kira-kira di sini, koreksi-koreksi yang ekstrim. Ya kira-kira di area-area seperti inilah. Ini hari ini pun saya masuk lagi dan sifatnya trading ya teman-teman. Tetapi barang saya di
1870 saya masih pegang. Tapi kalau dia terjadi overshoot, koreksi terlalu dalam, saya akan masuk ya. Jadi Brent saya masih pegang, technically saya nggak bisa bicara karena ini barang masih digas, dan kemarin ketika marketnya remek gitu, dia nggak kemana-mana. Nah ini biasanya tinggal nunggu waktu aja dia digas. Oke, kita akan cek dulu Brent kondisinya. Asingnya memang hari ini net sell. Volume kecil ya, volumenya kecil. Nah, di sini kita mungkin bisa ngelihat intraday-nya dari Brent. Nah, Brent seperti ini teman-teman, ini sudah mulai di HK ya. Jadi buy at offer, membeli di offer. Nah, ini juga deretan-deretan ini hijaunya lebih tebel ya. 61% buyer ya. Bayarnya 61% mendominasi bayarnya. Baik, setelah Brent ini masih sama BRPT. BRPT memang sudah cukup dalam terkoreksi. Nah, kita cek BRPT asingnya net sell hari ini, volumenya masih biasa saja. Saya ada barang juga. BRPT udah mulai hijau, tapi memang masih belum meyakinkan ya. Masih belum meyakinkan. Ya ini memang dia sampai targetnya di 61,8 retracement. Ya sudah ada price action tapi belum begitu meyakinkan ya. Kita tunggu untuk semestanya mendukung ya. Semesta mendukung, indeks mendukung, regional mendukung. Biasanya akan lebih baik pergerakannya seperti itu. Dan hari ini kan Jumat ya. Mungkin kalau kondisinya Senin atau apa mungkin lebih baik lagi. Jadi sementara untuk BRPT saya hanya bisa keep dulu untuk barang saya teman-teman ya. BRPT kita lihat ya sudah mulai pada hajar kanan. Dominasi buyer seller 50-50 cukup oke ya. Buyer seller 50-50 cukup oke. Baik, kemudian saham yang akhirnya jebol ke atas resistan adalah TPIA. Ini sebenarnya memang masuk saham yang koreksinya ringan banget teman-teman ya. Simple banget karena 38 retracement-nya pun juga tidak disentuh. 38 retracement sini nggak disentuh. Ini satu ciri tanda-tanda saham yang koreksinya ringan banget ya. Jebol lagi, naik lagi ke atas TPIA. Oke, lanjut. TPIA naik dengan volume 2 hari ini dan asingnya perfect ya. Asingnya masuk untuk TPIA. Masuk Pak Eko, asingnya masuk ya. TPIA, kita cek dulu intraday-nya dari TPIA. Ya memang ada yang take profit gitu. Mepet antara buyer seller, pepet-pepetan nih teman-teman. Buy at offer dan sell at bid di jelang sesi 2 ke atas. Buyer membeli di offer mulai mendominasi ya. Baik, kemudian kita cek dulu Pegeo yang ternyata hari ini juga oke ya teman-teman. Sedikit ada rebound ya, sedikit ada rebound. Ini barang cetakannya masih sama ya. Kondisi-kondisinya masih sama. 38 retracement ini masih menjadi titik penting dia, titik support dia yang penting. Kalau jebol dari situ targetnya ke 61 ke 1100 ya, tapi ternyata nggak jebol. Jadi sepertinya kalau teman-teman sudah punya ya sabar-sabar dulu, kecuali nanti jebol di 1300 ya. Karena terbuka peluang target ke bawah, tapi ini juga secara sektor yang lagi tren ya teman-teman. Jadi mungkin ya tetap menarik menurut saya ini Pegeo. Asingnya juga masuk hari ini teman-teman. Oke, volumenya biasa saja. Kita coba intip intraday-nya dari Pegeo. Kita intip, oke ini buyer masih mendominasi ya, 54% buyer dan buy at offer-nya juga cukup oke, walaupun tidak oke banget. Baik, kemudian hari ini saya kasihkan ngobrol di grup alumni. Tiba-tiba ketika saya lihat running trade saya ngelihat running trade saya dipenuhi oleh saham Gajah Tunggal, sehingga saya harus take profit brand saya karena sudah margin dan langsung saya hajarkan ke Gajah Tunggal 810, langsung saya pasang di 850, iseng kok kemakan. Hanya dalam 12 detik saya pegang Gajah Tunggal. Mungkin besok saya akan pantau, tapi mengingat ini barang area sekarang ini teman-teman, areanya closing sekarang ini masih merupakan area sebelumnya, area-area yang belum begitu safe sebenarnya. Kenapa? Karena di sini dimungkinkan ada yang namanya supply. Karena ini barang sebenarnya di area sekarang ini, hijau ini adalah merupakan area yang cukup kuat.
menjadi supply sebelumnya, namun kemarin jebol dan sepertinya ini hanya kembali ke situ, kecuali nanti dia bisa ngelewatin dari 895. Ini baru mungkin saya melirik lagi ya. Baru saya mungkin melirik lagi ini barang karena saya dulu sempat cut loss, tapi saya cover hari ini dan coveran hari ini sudah menutup loss di atas. Jadi sebenarnya rugi dalam trading itu cuma masalah kalau teman-teman rugi jual di atas, catat aja kerugiannya berapa. Kalau di Mirai sih ketahuan ruginya berapa. Baru nanti ketika kita cover di bawah dengan jumlah yang lebih tinggi, maka nanti loss-nya itu segera ketutup. Nah gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu cuma masalah waktu dalam kita cut loss satu barang tuh dicatat aja, nanti kita buyback. Kadang buybacknya dengan saham yang seharga, beda seharga atau selevel harga, ataupun dengan saham yang sama. Artinya cut loss Gajah Tunggal, belinya Gajah Tunggal tapi di bawah sekitar 2-3 bulan lagi, atau saham lain yang harganya setara ya, kira-kira begitu ya. Gajah Tunggal kita coba intip asingnya. Asingnya net sell hari ini, saya udah take profit semuanya. Oke, kita akan lihat dulu intraday-nya dari Gajah Tunggal teman-teman ya. Nah Gajah Tunggal ya kira-kira begini ya. Saya besok lah lihat, hari ini sepertinya mendadak ngegasnya baru di sesi 2, tapi dominasinya adalah seller ya teman-teman, hati-hati, dominasinya adalah seller, di mana 70% seller ya. Wajar karena dimungkinkan ini terjadi yang namanya resistance volume. Resistance volume tuh orang-orang yang mungkin nyangkut di sini, ketika harganya sentuh di sini dia akan cenderung mengamankan dananya dengan keluar dulu. Kira-kira begitu, kalau nggak mau cut terus dia akan menunggu ya. Ya gitu ya teman-teman. Oke baik, kemudian auto. Nah auto ini menarik ya. Saya juga buyback lagi. Saya dulu punya, tapi karena dia breakdown dari supportnya, saya cut loss di sini. Dan saya buyback lagi 2-3 hari ini. Ini barang karena memang sudah sampai di targetnya 61,8 retracement. Saya buyback ini barang ya. Wajar kita cut loss tuh biasa aja. Yang penting kita cover lagi ya, entah covernya dengan saham yang sama ataupun saham yang berbeda. Kondisi asing dari auto oke banget ya. Kemudian juga net buy, asingnya net buy. Terus kemudian bukan dominasi, ini adalah volumenya cukup oke. Nah kalau bicara dominasi buyer seller itu kita ke sini teman-teman. Auto kita cek. Ya auto oke. Buy at offernya mendominasi. Dan 70% teman-teman, 70% hijau, artinya ini dominasi dari buyernya kuat ya, buy at offer teman-teman. Baik, kemudian IMAS juga saham yang lama tertekan, asingnya sih kecil posisinya. Kita lihat dulu untuk IMAS teman-teman ya. IMAS memang masih belum begitu bagus, tapi setidaknya ada perlawanan ya. Saya juga sempat punya barang ini. Tapi ini dimungkinkan ada banyak resistan volume. Jadi kalau teman-teman pegang hati-hati. Karena kemungkinan ketika naik itu dia akan ada yang guyur ya. Guyurnya siapa? Orang-orang yang nyangkut, yang masih pegang ini barang ya. Intip langsung intraday-nya dari IMAS. Nah IMAS masih biasa aja ya, walaupun ada selisih dikit buy at offer atau hajar kanannya. Baik, kemudian kita cek teman-teman DRMA. Oke, DRMA asingnya biasa aja, volumenya biasa aja. Kondisinya dari DRMA seperti apa? DRMA ini ada bibit-bibit penguatan ya. Ini bisa ngelewatin resistan pertama 23,6 retracement di 23,6 retracement tuh di 1390, kemudian resistan berikutnya 1470 dan target 50 retracement di 1536. Nah teman-teman, DRMA ini kemarin naik sampai 50 retracement dan nggak mampu, dia balik arah ya. Memang 50 retracement itu adalah merupakan umumnya orang take profit. Nah ini teman-teman bisa perhatikan untuk DRMA.
Baik, kemudian ini saham yang luar biasa tapi saya kok kayaknya belum pernah punya ya, Cuan. Ini naik lagi teman-teman ya. Cuan naik lagi. Naik dengan volume. Asingnya juga mantap ya. Saya kapan-kapan pengen punya ini. Tapi ini tipis ya, bit overnya itu kan ya. Oh, market capnya besar, ya nggak tipis-tipis juga sih. Tapi suatu saat pengen ikut, cuman ya sudah lagi pegang barang lain maksud saya gitu. Oke, nggak apa-apa, ini selalu saya catat teman-teman. Kondisi buy overnya dari Cuan bagaimana? Oke, nggak begitu ini sih, nggak begitu signifikan. Kita lanjutkan. Oke, kemudian Seger ya. Seger ini kemarin saya bahas, ini adalah satu saham yang masih oke banget. Koreksinya masih terbatas banget, hanya tidak sampai lewati 38 atau supportnya yang kedua. Dan hari ini dia testing di 23,6 di 2283 teman-teman untuk Seger. Seger asingnya masih banyak net sell ya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Saham Elsa luar biasa hari ini. Kondisi begini, saham banyak yang turun malah digas. Kalau kita lihat memang Elsa kemarin koreksinya nggak dalam ya. Ya segini aja. Ini di support kedua tidak jebol dan malah hari ini tembus resistan teman-teman. Kita cek, oke, Elsa di sini ada resistan nanti sekitar 466 ya teman-teman. Elsa kita langsung cek kondisi asingnya banyak masuk hari ini teman-teman untuk Elsa dan volumenya juga naik. Jadi volumenya juga besar. Jadi Elsa ini dia naik didorong dengan volume ya. Naik didorong dengan volume. Jadi confirm ya, kondisi kenaikan yang sempurna itu adalah ketika naik didorong oleh volume. Dan nih kita bisa ngelihat confirm juga di sini buy at overnya jauh lebih besar. Dan komposisi buyernya adalah 66%, jauh lebih besar dibanding sellernya. Jadi wajar kalau ini saham ngegas akhirnya. Baik, kita lihat juga Medco hari ini juga ada perlawanan, walaupun belum sempurna karena belum ngelewatin 1450. Nah, 1450 ini adalah merupakan 38 retracement. Kemarin ketika usum-usum koreksi 2-3 hari yang lalu, dia koreksinya sampai 50 retracement. Ini wajar, koreksi yang wajar. Ya memang ada target ke sini. Nah, setidaknya nanti kalau dia di 1450 nggak mampu, ya kembali targetnya ke sini lagi. Itu aja yang teman-teman perhatikan, 1450 untuk besok untuk Medco ya. Volume biasa, asingnya masih net sell. Asingnya masih net sell untuk Medco. Nah ini masih pada jualan ya, buy at overnya masih kalah dibanding sell at bid. Jadi masih pada jualan teman-teman. Baik, kemudian ini ada saham yang sudah mulai terbatas turunnya teman-teman. Langsung saya bahas barengan. TKIM kemarin muncul bentuk candle doji tapi cenderung hammer. Jadi konfirmasi sebenarnya kemarin. Nah ini barang koreksinya udah ekstrim sampai di 61,8 retracement sampai target. Cuman kemarin kondisi nggak begitu bagus jadi overshoot. Namun demikian kemarin muncul hammer belum sempurna dan dikonfirmasi hari ini. Ini sebenarnya merupakan sinyal balikan teman-teman. Sinyal balikan. Nah, kalau kita mau lihat resistannya di sini. Nah, resistan dia, teman-teman bisa perhatikan itu ya memang ada resistan di sekitar 8.000-an teman-teman. Berikutnya di Fibo-nya ada 8.200, 8.625 dan targetnya ke sekitar 38 retracement atau di targetnya sekitar 38 retracement di sini atau boleh digunakan di 50 di sini ya. Itu sekitar 8950 untuk TKIM. Langsung kita cek asingnya, biasa aja sih hari ini asingnya. Volumenya sayangnya juga masih biasa. Nah TKIM, langsung kita cek intraday-nya dari TKIM sudah seperti apa. Oke, di jelang akhir digas ya.
Langsung INKP aja ya, ini di jelang akhir juga cenderung naik ya. Langsung kita cek dulu TKIM INKP sekarang. INKP, nah ini yang lebih baik pergerakannya ya. Kemarin juga udah saya bahas, ini pergerakan ini lebih bagus. Dan juga sudah bisa lewatin 38 retracement-nya. Kalau enggak dia kembali lagi ke sini teman-teman ya. Jadi supportnya dia ada di 9950. Resistan berikutnya 10.600. Ini asingnya lebih bagus ini. Naik dengan volume dan nah ini asingnya perfect ya. Dominasi asingnya kuat. Nah, kemudian adalah saham ayam. Cepin. Cepin ini kemarin kan sempat naik 2 hari. Jadi 4 hari yang lalu naik, hari ke-4 yang lalu, ketiga yang lalu naik, tapi hari kemarin 2 hari yang lalu turun. Nah, turun ya. Nah, kita bisa ukur sih yang kemarin itu menggunakan Fibo naiknya di sini. Nah, jadi sebenarnya kenaikan yang kemarin itu yang sekitar sebelum turun ini adalah memang kenaikan di ketemu 50 retracement. Nah, nih deket ya dengan 50 retracement yang Fibo kanan ini. Sehingga ketika di 50 retracement orang pada take profit, ya kondisi market lagi nggak bagus, kebablasan take profitnya. Namun hari ini naik lagi teman-teman ya. Untuk Cepin di weekly-nya mungkin teman-teman bisa gambarkan, bisa perhatikan ada resistan 5.500-an. Itu penting ya teman-teman. Kalau dia bisa keluar, itu resistan penting. Ada 5660 ya untuk Cepin. 2 hari ini asingnya masih net sell untuk Cepin sayang. Kita lihat langsung Cepin. Ini juga baru di sesi 2 dihajar kanan teman-teman. Dominasinya 60-an untuk buyernya. Kita cek langsung Java masih di take profit ya. Java masih di take profit. Langsung cek dulu Java. Oke, Java. Dominasi asingnya masih net sell ya. Volumenya biasa. Untuk Java bagaimana? Java weekly. Ini Java daily-nya. Daily-nya masih belum begitu jelas, masih sama aja, tapi memang dia itu testing resistan teman-teman. 1260 resistan, supportnya di 1160. Nah teman-teman kemarin ingat ISAT ya, ISAT saya bahas ya, karena apa? ISAT ini technically bagus dia. Dan kemarin ketika pada banyak saham turun, ISAT nih hitungannya kan nggak turun. Malah kemarin muncul sinyal bagus dan ini kenaikannya sudah 2 hari. Perhatikan Fibo yang kanan ya, ini saya gambarkan kemarin 9660, 9900, targetnya 10.070-an, 10.080. Indosat 3 hari ini asingnya masuk teman-teman. Ini barang bagus, jarang dikasih murah ini barang ya Indosat ya. Jarang dikasih murah untuk Indosat ini. Kita langsung cek Indosat. Ya ini dominasi buyer seller kuat sama, tapi di sini ya yang di ini buyer seller kuatnya sama, namun di sini banyak yang hajar kanan. Buy it over. Langsung ke Excel, di awal-awal banyak yang hajar kanan, tapi jelang closing banyak yang take profit. Dominasinya masih banyak seller untuk yang jualan untuk Excel ya. Excel kita cek dulu Excel kondisinya 3, dominasi asingnya sebenarnya lebih dominan net buy-nya. Untuk Excel. Nah, ini masih belum, kemarin memang ada candle perlawanan, tapi konfirmasi hari ini belum begitu kuat. Ya, sepertinya ketika marketnya lagi membaik baru bergerak ya, teman-teman. Ya memang banyak saham yang terkoreksi dan mulai rebound, tapi reboundnya banyak yang masih belum sempurna. Oke, kita cek beberapa saham perbankan ya untuk testing aja. BMRI ada
Ada perlawanan, masih belum ya. BBNI sekarang BBNI masih belum. Oke, saya tunggu di bawah deh BBNI ini targetnya memang masih 4850, ada target di 4750 ya BBNI. BBCA malah tembus support dari ini. Terus BBRI sudah tadi ya. BBRI, BBCA, BMRI. Ya, ini juga masih belum kemana-mana. BRIS sedikit ada kenaikan. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulan saya, marketnya memang masih belum jelas. Sebenarnya menurut saya marketnya masih belum jelas. IHSG-nya sendiri memang ada perlawanan. Melawan ketika hari Jumat dan ketika marketnya masih belum jelas. Sepertinya ini adalah technical rebound ya teman-teman. Ya setidaknya teman-teman, ketika ada koreksi-koreksi yang dalam begini, kita tetap siap. Karena beberapa saham-saham inceran tuh selama ini nggak pernah dapat. Dan dari pengalaman saya, September, Oktober, November, Desember, memang kecenderungannya akan ada yang namanya window dressing, seperti itu. Cuman bisa maju, bisa mundur. Ya, bisa maju, bisa mundur. Dan overall kalau kata orang, jelang Oktober, November, Desember itu marketnya naik. Tetapi memang tetap akan ada yang namanya turunan. Saya mengalami beberapa kali. Bahkan saya ingat di tahun 2020 ketika COVID. Itu saya ingat di sekitar tanggal 25 Oktober. Saya sampai bosennya saya sama market. Itu saya tinggal pergi. Saya jalan-jalan sama Mak Squad atau grup teman-teman istri saya. Saya jalan-jalan ke Budi Park di Samboja, balik di Kutai Balikpapan lah, kira-kira begitu. Sampai akhirnya ketika saya balik, marketnya ngegas pol-polan, tapi saya sempat beli saham gitu. Baik teman-teman, demikian dari saya. Nggak usah takut ketika marketnya naik turun ya, indeksnya naik turun silahkan, karena kita bukan pedagang indeks, kita adalah pedagang saham. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah saham-saham yang memiliki potensi pergerakan. Kita analisa salah satunya di channel saya ini. Baru kita siapkan dana, baru kita sikat ketika ada pergerakan naik. Karena apa? Membeli saham itu adalah kita membeli ketika saham itu mau naik dan ketika mau turun kita jual. Baik teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.